Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Diperhatikan dengan baik ya penjelasannya. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk materi pada kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan dalil nakli cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang kedua, bisa menganalisis cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang ketiga, bisa mempresentasikan paparan cabang iman, sama seperti tadi, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Dan yang terakhir, bisa membiasakan sikap menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud ini pada lingkungan kalian, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Pembahasan yang pertama yaitu tentang menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut juga dengan muru'ah atau iffah, yaitu proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ada juga yang memberi definisi sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri. Itulah yang disebut dengan menjaga kehormatan. Adapun dalil tentang sikap menjaga kehormatan terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35, yang dimana di sini dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang bisa menjaga kehormatannya, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Sikap muru'ah ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya di sini, seseorang itu harus menjaga perilaku baiknya dan menghindari perilaku tercela kapanpun, dimanapun, walaupun dia dalam keadaan sendirian. Yang kedua yaitu muru'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah seseorang itu harus menjaga sikap terpujinya dan juga menjauhi perilaku tercelanya kepada sesama makhluk, kepada orang lain. Yang ketiga yaitu muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu harus merasa malu terhadap Allah sehingga menjadikan dia selalu melaksanakan segala perintah Allah dan selalu menjauhi segala larangannya. Nah, itulah 3 macam dari sikap muru'ah yang pastinya harus kita miliki pada diri kita masing-masing. Pembahasan kedua yaitu tentang ikhlas. Secara bahasa, kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, dan membersihkan sesuatu. Ikhlas itu adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharap sesuatu apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang mengajarkan untuk ikhlas adalah Quran Surat Az-Zumar ayat 2, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab, Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan atau ibadah kepadanya. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu orang awam. Maksudnya, seseorang beribadah dengan tujuan atau untuk mencari keuntungan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, orang khawas atau khusus, yaitu seseorang beribadah kepada Allah, tujuannya hanya untuk akhirat. Dia tidak lagi memikirkan tujuan dunia. Yang ketiga, orang khawas atau excellent di sini. Maksudnya adalah seseorang ini beribadah kepada Allah sudah tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan keuntungan di dunia maupun di akhirat.
melainkan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang malu. Malu dalam bahasa Arab disebut juga al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Dalil tentang malu terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Abdullah bin Umar, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu seorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan laki tersebut mengatakan rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah bersabda, berhentilah kamu mencela saudaramu karena malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berkaitan dengan malu, ada dua macam. Yang pertama yaitu malu naluri atau gorizah. Ini adalah rasa malu yang ada pada setiap manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu malu yang dicari atau dilatih, disebut juga dengan muktasab. Rasa malu ini muncul pada diri seseorang karena dia memiliki kekhawatiran terhadap sesuatu hal. Misalnya, dia merasa malu untuk berbuat tidak baik, melanggar perintah Allah, karena dia khawatir suatu saat atau di akhirat kelak dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah macam-macam malu. Yang keempat, pembahasan tentang zuhud. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi, zuhud itu berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud ini disebut dengan zahid. Dalil tentang zuhud ini terdapat dalam hadis yang artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap mendapat pahala dari musibah itu daripada dikembalikannya harta itu kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Baik anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juga zuhud. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah pengetahuan kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.